Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdila Marlina Fitri dengan NIM 2114040075 dari jurusan Tadris Matematika 21B. Di sini akan membahas soal UTS strategi pembelajaran matematika. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk perbaikan nilai UTS strategi pembelajaran matematika, yang mana dosen pengampunya adalah Ibu Nita Putri Utami. Untuk soal yang pertama yaitu tuliskan hubungan dalam bentuk diagram Venn disertai penjelasan antara metode, model, pendekatan, strategi, teknik, dan taktik. Adapun hubungan model, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik yaitu yang pertama adalah pendekatan. Dalam pembelajaran atau mengajar belajar diperlukan pendekatan pembelajaran. Pendekatan ini merupakan cara pandang yang ditempuh dalam melaksanakan pembelajaran atau cara pandang seorang pendidik dalam kegiatan pembelajaran agar tercapainya tujuan pembelajaran yang ditentukan. Pendekatan ini ada dua, yaitu berpusat pada guru dan berpusat pada siswa. Selanjutnya, dari pendekatan pembelajaran ini diperlukan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran, atau dengan kata lain, langkah-langkah sistematis yang telah direncanakan atau ditetapkan, yang mana strategi pembelajaran ini bersifat konseptual. Dikarenakan strategi masih bersifat konseptual, maka diperlukan langkah-langkah operasionalnya atau pengimplementasinya. Pengimplementasi strategi itu disebut dengan metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang diimplementasikan guru dalam proses pembelajaran. Adapun metode-metode pembelajaran yaitu metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, dan banyak lainnya. Selanjutnya, metode pembelajaran ini dijabarkan ke teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan guru dalam menerapkan suatu metode pembelajaran. Selanjutnya adalah taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran adalah gaya seorang guru dalam menyampaikan pembelajaran, yang mana di sini bersifat individual atau ciri khas yang terdapat pada seorang pendidik yang mana berbeda dari yang lainnya. Nah, antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik jika dirangkai menjadi satu kesatuan yang utuh disebut dengan model pembelajaran. Model pembelajaran ini adalah bingkai atau bungkus dari pengaplikasian suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Model pembelajaran merupakan sistem pembelajaran dari awal sampai akhir yang disajikan secara khusus oleh pendidik. Soal yang kedua yaitu jelaskan 3 teori tingkah laku dan 3 teori kognitif serta pengaplikasiannya dalam matematika. Adapun teori tingkah laku yang pertama saya ambil di sini adalah teori Skinner. Teori Skinner atau yang disampaikan oleh Burgos Frederick Skinner mengatakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Penguatan ini terdiri dari penguatan positif dan negatif. Adapun contoh dalam pengaplikasiannya pada teori Skinner ini yaitu apabila siswa telah memenuhi tujuan pembelajaran mengenai perkalian, berikan dia pujian sehingga meningkatkan tingkah lakunya dalam belajar. Namun, apabila terdapat siswa yang belum bisa perkalian, dapat memberikan penguatan negatif seperti sanksi. Adapun sanksi di sini itu berupa hukuman edukatif, seperti menyuruhnya menghafal perkalian tersebut dan menyetornya besok kembali kepada guru tersebut. Adapun teori tingkah laku yang kedua saya bahas di sini adalah teori Pavlov. Pavlov mengemukakan konsep pembiasaan dalam hubungannya dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu agar siswa dapat belajar dengan baik maka harus dibiasakan. Adapun contoh dalam pengaplikasiannya yaitu pembiasaan setiap penjelasan yaitu pembiasaan
mengenai setiap penjelasan materi perkalian dan pembagian. Ketika telah disampaikan, guru memberikan soal latihan dan kemudian mengadakan kuis setiap mau keluar kelas atau sebelum jam pembelajaran habis. Adapun teori tingkah laku yang ketiga saya bahas di sini adalah aliran latihan mental. Teori ini berdasarkan kepada beban yang diberikan kepada siswa. Adapun maksudnya di sini yaitu agar anak atau siswa ingin pandai, maka ia harus dilatih otaknya dengan cara banyaknya berlatih, memahami, dan mengerjakan soal-soal yang benar. Makin sukar materi itu, makin pandai pula anak tersebut. Adapun contoh pengaplikasiannya yaitu pemberian soal yang sedikit lebih sulit dari biasanya atau soal yang lebih tinggi levelnya. Selanjutnya yaitu teori kognitif. Teori kognitif yang saya bahas di sini yang pertama yaitu teori Gestalt. Teori Gestalt adalah teori yang berdasarkan bahwa pembelajaran tidak hanya tentang rangsangan dan respon, namun lebih mementingkan pemahaman terhadap proses terbentuknya konsep tersebut. Adapun contoh pengaplikasian dari teori Gestalt ini yaitu seorang guru meminta siswanya menentukan jumlah n suku bilangan asli pertama, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik sampai dengan n. Untuk mengarahkan siswa pada pengenalan struktur, maka guru dapat membantunya dengan memberikan masalah yang sederhana, yaitu jumlah 10 suku bilangan asli yang pertama, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah dengan seterusnya sampai dengan 10. Adapun teori kognitif yang kedua yang saya bahas di sini adalah teori Brownell. Teori belajar ini didasarkan atas keyakinan bahwa anak-anak memahami apa yang sedang mereka pelajari jika belajar secara permanen atau secara terus-menerus untuk waktu yang lama, yang mana di sini direkomendasikan memanipulasi benda-benda kognitif. Contoh dari pengaplikasian teori Brownell ini yaitu pada saat anak-anak baru pertama kali diperkenalkan dengan konsep bilangan, mereka dapat lebih mudah memahami konsep jika dihubungkan dengan benda yang dikenal, seperti mangga, kelereng, bola, atau sedotan. Adapun teori kognitif yang ketiga saya bahas di sini yaitu teori Dionis. Teori ini mengemukakan bahwa jika benda-benda atau objek dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dalam pembelajaran matematika. Contoh pengaplikasiannya yaitu kegiatan yang diberikan dengan permainan blok logik. Siswa dihadapkan pada kelompok persegi dan persegi panjang yang tebal. Anak diminta untuk mengidentifikasi sifat-sifat yang sama dari benda-benda dalam kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu soal yang ketiga. Tuliskan semua komponen kemampuan dasar mengajar. Pilih 2 untuk dijelaskan. Adapun komponen dasar mengajar yaitu 1. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. 2. Keterampilan bertanya. Yang ketiga, keterampilan memberi penguatan. Keempat, keterampilan mengadakan variasi. 5. Keterampilan menjelaskan. 6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. 7. Keterampilan mengelola kelas. 8. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Adapun yang akan saya jelaskan di sini yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran dan keterampilan mengelola kelas. Keterampilan membuka pembelajaran adalah kegiatan dilakukan guru untuk menciptakan prakondasi. Adapun yang dapat dilakukan pada keterampilan ini adalah yang pertama, mempersiapkan kelas atau memperhatikan bersih tidaknya kelas. Yang kedua, memberikan motivasi. Yang ketiga, menyampaikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan persyaratan mengenai pembelajaran. Adapun keterampilan menutup pembelajaran yaitu memberikan kesimpulan mengenai apa saja yang telah dipelajari, dan hal ini dilakukan dengan meminta salah satu atau beberapa siswa. Selanjutnya itu keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang optimal guna terjadinya proses belajar mengajar yang serasi dan efektif. Pengelolaan kelas merupakan kemampuan guru dalam menciptakan suasana kelas yang aktif namun tetap kondusif. Bila terjadi permasalahan di kelas, maka guru dapat menyelesaikannya dengan cara yang baik.
Selanjutnya soal yang keempat, yaitu tuliskan perbedaan antara pendekatan pemecahan masalah dan pendekatan open-ended. Pendekatan pemecahan masalah adalah salah satu pendekatan dengan cara pemberian soal masalah, yang mana soal dapat dikatakan masalah apabila soal tersebut bukan soal rutin. Dengan kata lain, untuk sampai pada prosedur yang benar diperlukan pemikiran yang lebih mendalam, sehingga baru bisa dibilang soal itu tersebut adalah soal pemecahan masalah. Sedangkan pendekatan open-ended adalah pendekatan yang memberikan suatu masalah dengan lebih dari satu penyelesaian dan banyak jawaban. Pemberian masalah dalam pembelajaran ini dengan menggunakan pendekatan open-ended adalah bersifat terbuka. Soal yang kelima, yaitu rancanglah pembelajaran dengan konstruktivisme. Sebelum kita merancang pembelajaran dengan konstruktivisme, kita perlu mengetahui apa itu pembelajaran dengan konstruktivisme. Adapun pendekatan konstruktivisme adalah pendekatan yang mana siswa diberdayakan oleh pengetahuan yang berada dalam diri mereka, sehingga guru di sini berperan sebagai pengarah mereka untuk membentuk atau mengkonstruksi pengetahuan mereka. Adapun contoh dari rancangan pembelajaran dengan konstruktivisme yaitu guru memberikan motivasi muridnya tentang penggunaan lantai keramik sebagai garis bilangan. Dengan berbekal aturan bahwa positif melangkah ke depan dan negatif melangkah ke belakang, maka seluruh kelompok melakukan praktek pada peraga lantai keramik masing-masing. Nah, pada operasi penjumlahan relatif, semua kelompok melakukan praktek tanpa kesulitan. Sebagai contoh, ketika menghitung 2 ditambah min 3, murid melangkah ke depan dengan cara melangkah ke depan 2 langkah, yang mana selalu dimulai dari titik 0. Kemudian ke belakang 3 langkah, sehingga murid berdiri di titik minus 1. Jadi, 2 ditambah min 3 sama dengan min 1. Nah, ketika sampai pada soal 1 dikurang min 3, ada satu kelompok yang masih mengalami kesulitan. Nah, bagaimana cara mempraktekkan berjalan di tangga? Nah, di sini guru mencoba mengarahkan dengan menanyakan selain berjalan berlawanan arah, apalagi konsep lain dari negatif atau minus. Setelah menemukan konsep lawan, yaitu membalikkan badan, maka kelompok tersebut dapat mencari penyelesaian dari permasalahan yang ada. Nah, itu adalah salah satu rancangan pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai soal pembahasan UTS, strategi pembelajaran matematika. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon kritik dan sarannya pada kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.